Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risa Auliani Putri Faisal dari Prodi 21 HTN 3 Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih putusan dalam pengadilan tata usaha negara. Putusan adalah pernyataan yang dilakukan oleh seorang hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang untuk hal itu dalam suatu persidangan untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara atau sengketa di antara para pihak. Adapun syarat dapat dikatakannya sebagai putusan. Yang pertama, putusan diucapkan oleh pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan undang-undangan. Yang kedua, putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum. Yang ketiga, putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum. Yang keempat, putusan dibuat dalam bentuk yang tertulis. Yang kelima, putusan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, muatan putusan terbagi menjadi yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat tinggal para pihak atau bisa juga disebut sebagai identitas para pihak. Yang ketiga, ringkasan gugatan dan jawaban yang jelas. Empat, pertimbangan dan penilaian setiap alat bukti oleh para pihak. Yang kelima, alasan hukum yang dijadikan dasar putusan. Yang keenam, amar putusan dan biaya perkara. Dan yang ketujuh yaitu rincian biaya perkara. Menurut pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa yang pertama, gugatan ditolak. Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara adalah putusan tata usaha negara yang dinyatakan sah atau dinyatakan tidak sah. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal. Dalam hal tersebut, gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tata usaha negara dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yakni dapat berupa yang pertama, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, atau B, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. C, penertiban keputusan dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Adapun nomor 3, gugatan tidak diterima. Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dan yang keempat yaitu gugatan gugur. Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia. Adapun penyelesaian tenggang waktu tata usaha negara berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara. Yang pertama, penyelesaian perkara di tingkat pertama atau pengadilan tata usaha negara memerlukan waktu sekurang-kurangnya 5 bulan. Yang kedua, penyelesaian perkara tingkat banding atau pengadilan tinggi tata usaha negara memerlukan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang ketiga, dari ketentuan yang diatur pada angka 1 dan 2 sudah masuk ke ranah minutasi putusan. Yang keempat, selain ketentuan angka 1 dan 2, maka ada 2 penyelesaian khusus di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penyelesaian acara cepat berdasarkan peraturan perundang-undangan selama 14 hari.